Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Cikgu Ginting dalam belajar fisika bareng Cikgu, mudah, menyenangkan, dan pastinya mengasihkan. Hari ini kita akan belajar untuk adik-adik yang kelas 12 SMA ya. Nah, materi selanjutnya kemarin sudah Cikgu ajarkan tentang gaya kolom, sekarang berarti tentang yang namanya konsep dari medan listrik. Konsep untuk medan listrik adik-adik sebenarnya sama seperti konsep dari gaya kolom. Kita masih di sini masalah tentang arahnya. Bedanya adalah kalau di gaya kolom kita mencari interaksi antar muatannya. Sedangkan kalau di medan listrik kita berbicara masalah arah dari jenis muatannya tadi. Nah, kemarin sudah Cikgu ajarkan bahwa muatan itu ada dua jenisnya, yaitu positif sama negatif. Nah, kalian bisa lihat di sini ada muatan positif dan ada muatan negatif. Bagaimana arah medannya? Kalau muatan positif, arah medannya dia keluar atau istilahnya dia menjauhi muatannya. Sedangkan si negatif, arah medannya adalah masuk atau istilahnya menuju muatannya. Nah, baru kita gunakanlah rumusnya bahwa kuat medan itu akan sama dengan gaya kolom dibagi dengan muatannya. Atau biasanya kita buat rumusnya adalah yang ini adik-adik. Cara gampangnya adalah kaki robek-robek. Itu rumus medan listrik. Kalau kemarin gaya kolom rumusnya adalah kakiku robek-robek, berarti untuk medan listrik rumusnya adalah kaki robek-robek. Lalu untuk masalah tentang medan listrik pada yang segaris nanti caranya masih sama ya, seperti cara dari gaya kolom. Bagaimana caranya Cikgu? Ingat patokannya yang bergerak terhadap muatannya. Bisa dia menjauhi, bisa juga dia mendekati muatannya. Seperti itu ya. Nah, supaya lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh soalnya ya adik-adik. Kita masuk ke contoh soalnya ya adik-adik. Perhatikan. Ada dua buah muatan titik yaitu A dan B, yaitu besarnya adalah 10 mikrokolom, sama mereka besarnya. Kemudian terletak pada satu garis yang jaraknya adalah 9 cm. Di sini ketentuannya sudah dibuat bahwa A-nya di sebelah kirinya. Oke? Jika di antara A dan B diletakkan titik uji P yang jaraknya adalah 3 cm dari si B, maka berapa besar dan bagaimana arah dari kuat medan listrik di titik P-nya? Kita buat dulu gambarnya ya adik-adik. Nah, kita buat dulu gambarnya. Karena sama-sama jenis muatannya positif, berarti kita buat di sini positif. Kemudian di sini juga positif. Cikgu buat di sini QA karena katanya adalah A di sebelah kirinya. Berarti di sini 10 mikrokolom. Kemudian di sini adalah si B-nya, besarnya juga 10 mikrokolom. Saya adik-adik, nah jarak mereka adalah tadi 9 cm. Kemudian ada titik uji P di antaranya dengan ketentuannya si P berada di 3 cm dari si B. Berarti Cikgu buat seperti ini. Ini si P-nya. Saya. Nah, ini adalah 3 cm. Berarti dari A ke P-nya berapa? 6 cm karena mereka berjarak A ke B-nya 9 cm. Bisa ya adik-adik? Nah, setelah sudah kita buat gambar skema dari soalnya, maka kita buat bagaimana arahnya. Patokan kita dulu kita tentukan. Siapa patokan kita? Karena yang ditanya adalah medan listrik titik P, berarti patokannya adalah di titik P. Seperti yang Cikgu bilang dari awal, patokannya yang bergerak adik-adik. Apakah bergerak mendekati atau bergerak menjauhi? Tergantung dari jenis muatan yang mau kita lihat. Perhatikan baik-baik. Muatan A positif. Bagaimana arah medan dari muatan positif adik-adik? Ayo, apakah dia masuk atau keluar? Keluar. Berarti nanti patokannya akan menjauhi muatannya. Kalau dia positif. Bisa ya? Berarti bagaimana arahnya? Kalau menjauhi, apakah si P akan bergerak ke kiri atau bergerak ke kanan? Kalau dia menjauhi, bergerak ke kanan. Berarti inilah si EA-nya. Tidak ada lagi AP, melainkan EA, karena hanya satu. Pada sesuai dengan rumusnya. Bisa adik-adik? Nah, kita lihat lanjut lagi. Muatan B positif. Bagaimana tadi positif? Masuk atau keluar? Keluar. Kalau arti keluar, berarti patokannya menjauhi muatannya. Berarti kalau patokan menjauhi muatan, P bergerak kemana? Apakah dia bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri? Ke kiri.
menjauhi si muatan B-nya. Bisa ya adik-adik? Pelan-pelan. Berarti disinilah si EB-nya. Selesai menentukan arah medan listrik tiap muatannya. Setelah itu kita masukkan ke konsep vektornya adik-adik. Oke, lihat. EA sama EB searah atau berlawanan? Berlawanan. Kanan, kurang kiri. Bisa ya? Kita buat pelan-pelan di sini. Ya. Berarti nanti EP sama dengan EA kurangkan dengan si EB. Bisa ya? Kita masukkan ke rumusnya. Pakai yang mana? Yang ini aja. Karena itu yang kita butuhkan adik-adik. Oke, pelan-pelan. K QA per RA kuadrat. Bisa ya? Lanjut. Dikurang K QB per RB kuadrat. Nah, lihat. K-nya sama. Boleh kita keluarkan Ciku? Boleh. Nggak dikeluarkan pun boleh. Terserah kalian. Kita buat ya, pelan-pelan. 9 kali 10 pangkat 9 adik-adik. Bisa ya? Kita kalikan dengan QA-nya. Berapa besar QA-nya? 10. Jangan lupa ubah. Nah, Ciku buat kurungnya ya adik-adik. Oke. Kali 10 pangkat min 6 per jaraknya. Jarak A ke P 6 cm. Langsung aja dikuadratkan boleh ya. Oke, berarti berapa ini? 36 kali 10 pangkat min 4. Kenapa minus 4 Ciku? Karena ini masih dalam satuan sentimeter. Saya? Oke, kalau permasalahan perhitungan gak ada masalah untuk kalian. Saya? Oke, kita buat dikurangkan dengan QB-nya. Berapa? Masih sama ya. 10 kali 10 pangkat min 6 per jarak si muatan P ke B-nya. 3 cm. Kuadratkan. Tapi jangan lupa diubah dulu ke meter. Berarti jadi berapa? 9 kali 10 pangkat min 4. Bisa ya? Nah, lihat. Ini beda penyebutnya. Berarti samakan penyebutnya terlebih dahulu adik-adik. Baru habis itu boleh kalian kurangkan. Nah, biar sama penyebutnya berarti nanti dikali berapa? Jadi kali berapa? Kali 4 ya. Maka kalau kali 4 ini jadi 40. Bisa ya adik-adik? Berarti nanti 10 kurang 40 berapa? Minus 30. Nggak usah takut minus. Bisa ya? Berarti buat seperti ini. 9 kali 10 pangkat 9 kali min 30 kali 10 pangkat min 6 per 36 kali 10 pangkat minus 4. Ada yang boleh di headshot di sini? Ada Ciku. Jadi berapa? 4. Bisa? Berarti jadinya min 7,5. 30 bagi 4. 7,5 kan? Berarti dikali 10 pangkat. Oke, kita buat. 9 kurang 6. 3. 3 kurang min 4. 7. Newton per kolom. Seperti itu. Berarti kalau nanti ditanya arah, karena bukan cuma besarnya saja tapi arahnya juga, sekarang lihat minus. Kalau minus berarti dia akan ke kiri. Berarti kalau ke kiri, maka nanti dia akan menuju muatan siapa yang di sebelah kirinya? Muatan A. Menuju muatan A. Seperti itu untuk contoh soal yang pertama adik-adik. Kita masuk ke contoh soal yang kedua ya adik-adik. Nah, kalau contoh soal yang pertama kalian sudah bisa menentukan bagaimana mencari besar dari medan listrik pada suatu titik ujinya kalau yang segaris. Sudah? Nah, sekarang kita mau menentukan di mana letak si titik ujinya jika kuat medan listriknya sama dengan 0. Nah, caranya sebenarnya masih sama seperti yang di gaya kolom. Kalau nanti antar muatannya sejenis, berarti yang bernilai 0 pasti akan di tengah. Baik itu positif-positif ataupun negatif dan negatif. Yang penting dia akan berada di tengah. Tapi kalau misalnya antar dua muatannya berbeda jenis, maka nanti yang bernilai 0, si medannya ataupun gaya kolomnya yang kemarin, maka dia akan berada di sebelah si muatan yang paling kecil. Bisa sebelah kirinya ataupun nanti sebelah kanannya. Tergantung muatan yang kecilnya di sebelah mana. Jadi seperti itu ya, diingat ya konsep gaya kolomnya. Karena sama juga kita mau mengerjakan di si medan listriknya. Kita perhatikan dulu ya contoh soalnya adik-adik. Lihat.
muatan A positif 9 mikrokolom dan muatan B-nya minus 16 mikrokolom, terpisah sejauh 1 meter. Maka letak titik C yang kuat medan listriknya sebesar 0 adalah. Nah, kita gambar dulu ya adik-adik kejadian dari soalnya. Oke, Cigu buat seperti ini. Ini si muatan A positif ya. Kemudian di sini ada muatan B negatif. Ki-A besarnya 9 mikrokolom, Ki-B besarnya min 16 mikrokolom. Nah, terpisah 1 meter jarak mereka. Ada si titik C, kita nggak tahu di mana letaknya. Tapi di sini dibuat ketentuannya medan listriknya sebesar 0. Nah, sekarang kita lihat dulu. Antar dua muatannya, sejenis atau berlawanan jenis adik-adik? Berlawanan. Kalau berlawanan bagaimana Ciku bilang tadi? Diletakkan di mana yang paling kecil muatannya atau paling besar muatannya? Paling kecil. Kita lihat. Ki-A sama Ki-B. Ayo, siapa yang paling kecil? Si A ya? Loh, B kan minus 16. Tidak. Seperti yang Ciku bilang kemarin, minus hanya menunjukkan jenisnya saja, bukan dari besarnya. Maka nanti tandanya itu dihapuskan. Jadi nanti yang paling kecil adalah tetap si muatan A. Berarti nanti berada di sinilah si muatan C-nya. Titiknya, sorry. Titik C-nya akan berada di sebelah kiri A. Bisa ya? Nah, kita buat pemisalan seperti yang kemarin juga. Cigu buat pemisalan jarak C ke A-nya adalah X. Berarti jarak C ke B-nya berapa? 1 tambah X. Itu dulu buat. Sudah dapat jarak yang kita buat pemisalan, kita buat arahnya. Ayo, lihat ya. C sebagai patokan kita. Kita buat dulu arah si medan A-nya. Arah medan A-nya bagaimana? Positif. Ayo positif. Apakah dia keluar atau masuk? Keluar. Kalau keluar bagaimana? Mendekati atau menjauhi muatannya? Menjauhi. Kalau menjauhi berarti bagaimana? A-nya. Si C-nya akan bergerak kemana? Kanan atau kiri? Kiri ya, karena dia menjauhi. Berarti inilah si EA-nya. Bisa ya adik-adik? Oke, lanjut. Yuk kita lihat dulu si B. Negatif. Keluar atau masuk? Masuk. Kalau masuk, menjauhi atau mendekati? Ayo. Mendekati. Berarti patokannya mau mendekati muatan B. Apakah dia akan bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri? Ke kanan ya adik-adik. Berarti inilah si B-nya. Bisa ya adik-adik? Oke, kita eksekusi yuk jawabannya. Yuk kita buat di sini. EC sama dengan, ayo kanan kurang kiri ya, karena dia berlawanan arah. Sudah? EB kurang EA. Sama seperti gaya kolom ya. Kalau nanti yang gaya kolomnya bernilai 0 atau kuat medannya bernilai 0, maka mereka harus berlawanan arah. Bisa ya adik-adik? Oke, kita buat. Nah, di sini kan 0 ya. 0 sama dengan si EB kurang EA. Bisa ya adik-adik? Kita buat, maka si EA akan sama dengan EB. Ayo, kita buat yuk jawabannya yuk. Caranya dulu. Kaki A per RA kuadrat sama dengan kaki B per RB kuadrat. Ada yang bisa mati? Ayo, siapa kita headshotkan terlebih dahulu? K-nya. Ki-A-nya berapa? 9 mikro. Nah, ini sama-sama mikro. Gak usah diubah, biar lebih gampang adik-adik. Bisa ya? Oke, kita buat pelan-pelan. 9 per RA. Berarti jarak A ke titik C-nya. Kita misalkan tadi apa? X. Berarti X kuadrat. Bisa adik-adik? Kita buat ya. Sama dengan muatan B-nya berapa? 16. Per jarak B ke titik C-nya. 1 tambah X. Jangan lupa kuadrat. Oke, karena kita mau mencari X berarti kita mau hapuskan si kuadratnya. Ayo, konsep matematika diakarkan. Akar 9 adik-adik berapa sekarang? 3. Per X sama dengan, bisa ya? Oke, pelan-pelan di sini. 4 per 1 tambah X. Berarti tinggal kita kali silang ya adik-adik. Ayo kita kali silang. 3 tambah 3X sama dengan 4
X. Berarti X-nya berapa? 3 cm. Dari muatan siapa yang 3 cm? Apakah dari muatan A atau dari muatan B? Muatan A. Kenapa muatan A? Karena kita buat patokannya dari muatan A. Bisa ya adik-adik? Berarti 3 cm dari si muatan A. Maka kalau dari muatan B berapa? 4 cm dari si muatan B. Seperti itu. Oh, meter ya? Sorry. 4 meter ya, karena di sini satuannya meter. Seperti itu untuk contoh soal yang kedua. Seperti itu untuk contoh soal dari kuat medan listrik untuk yang ketika muatannya yang segaris adik-adik. Nah, ini untuk yang medan listrik part 1-nya. Nanti ada lagi medan listrik untuk yang part 2-nya, supaya kalian nanti lebih paham memahami untuk materi medan listriknya adik-adik. Untuk itu, jangan lupa ya, tetap sering mengerjakan soal latihannya, supaya kalian makin paham untuk materi medan listrik yang part 1-nya. Tetap semangat ya adik-adik, dan tetap jaga kesehatan. Salam fisika.